harga untuk tiap item itu gitu ya. Karena kalau di apotek itu tidak seperti bisnis lain yang misalnya keuntungan boleh unlimited gitu ya. Mau keuntungan 2 kali lipat HPP boleh, mau 3 kali boleh gitu, terserah yang memberi harga. Tapi kalau di apotek kita punya banyak peraturan yang membatasi untuk memberikan keuntungan. Nah, nanti kalian pernah dengar pasti yang istilahnya HET, harga eceran tertinggi. Jadi, mari kita lihat bagaimana cara menetapkan harga tersebut. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Penetapan harga obat di apotek. Nah, sebelumnya kalian harus memahami dulu bahwa harga obat yang dijual HET itu pun itu ada langkah-langkah penetapan harganya sehingga muncul HET gitu. Kita bisa melihat dari yang paling bawah ini, HPP ya. HPP itu ini bisa dibaca adalah harga pokok produksi. Itu seperti yang kalian hitung ketika di blok sebelumnya. Jadi di situ tuh meliputi biaya bahan baku dan biaya operasional supaya produk itu jadi. Jadi biaya bahan, biaya SDM operasional di pabrik gitu ya, biaya listrik misalnya. Nah, jadi itu dihitung satu butir obat kalau itu memang tablet itu sebenarnya harganya berapa gitu. Kemudian HPP ini misalnya ini saya beri harga misal ya. Misalnya harganya Rp40. Anggap aja satu tablet. Harga Rp40. Kemudian tentu pabrik perlu memberi laba terhadap produk tersebut. Nah, contoh saja kita menetapkan memberi harganya adalah 25% dari HPP, 10 ya, Rp10. Jangan lupakan ada biaya marketing di sana. Biaya marketing itu kalau misalnya produk OTC, over the counter ya, alias obat-obat bebas dan bebas terbatas itu tentu tetap ada biaya marketingnya kan, misalnya di televisi gitu ya, ada iklan televisi, bahkan di media sosial pun, saya sekarang di Instagram pakai selebgram, itu kan tetap ada biaya marketingnya di situ. Baik itu yang kita nggak bisa tutup juga adalah biaya marketing untuk ke dokter. Sama-sama tahu kali ya, kalau memang biaya obat resep, obat keras gitu, itu pabrik farmasi, industri farmasi itu punya biaya marketing untuk diberikan ke dokternya. Untuk apa? Ya supaya dokternya mau meresepkan itu, gitu ya. Biaya marketingnya bisa, kalau sekarang uang kayaknya karena isu ini sangat santer di luar sana, sepertinya kalau berupa uang mungkin sekarang sudah jarang. Tapi bisa berupa hal yang lain biaya marketingnya, misalnya memberi biaya seminar gitu. Nah, itu termasuk biaya marketing. Kalau kita mau protes ya, misalnya, oh itu termasuk apa namanya korupsi tuh gitu ya. Kok kenapa ada dikasih biaya marketing seperti itu? Nah, itu kita harus hati-hati berbicara karena apoteker pun dapat soalnya. Jadi teman sejawat kita baik di apotek atau rumah sakit itu juga kalau seminar itu disupport oleh industri farmasi. Jadi kalau ini jadi isu yang sensitif untuk banyak pihak ya. Kalau kita mau melindungi profesi, coba ditengok dulu bahwa teman-teman kita yang di pelayanan pun itu juga disupport biaya seminarnya dari industri. Jadi ya agak hati-hati aja sih buat para aktivis di sini ya. Slide saya masih terlihat? Masih, Bu. Oke. Soalnya
Sinyalnya barusan hilang sejenak. Oke. Misalnya ditetapkan biaya marketingnya adalah Rp30, ya. Sehingga kita mendapatkan HJP. HJP ini nih dilihat definisinya adalah harga jual pabrik. Jadi pabrik itu ngasih harga 90 gitu ya. Nah, kemudian HCP itu apa di sini? HCP itu adalah HPP tambah biaya marketing tambah laba gitu. Ini kayaknya salah deh. HPP tambah laba tambah marketing nih berapa nih? 50, 80 ya? Ya oke, nanti bisa direvisi. Tapi kurang lebih seperti itu. HCP itu adalah HPP tambah biaya marketing tambah laba. Kemudian kalian mungkin yang sudah praktek di apotek atau di rumah sakit sering banget dengar yang namanya HNA. Jadi kalau PBF atau distributor farmasi itu mengeluarkan list harga dari PBF itu namanya HNA. Disebut sebagai harga neto apotek. Nah, harga neto apotek itu diperoleh dari HJP ini ditambah biaya distribusi. Ya, biaya distribusi dari mana? Biaya distribusi dari pabrik, dari industri farmasi ke PBF. Jadi semakin jauh jarak distribusi itu tentu akan semakin mahal. Itu kenapa harga jual obat di Pulau Jawa sama di kepulauan lain yang jauh dari industri farmasi itu harganya akan berbeda. Kita belum bisa meratakan industri farmasi di seluruh Indonesia. Kita nggak bisa pungkiri kalau industri farmasi baru ada di Pulau Jawa dan beberapa di Sumatera. Saya nggak tahu perkembangannya di Kalimantan dan Sulawesi, tapi seingat saya belum ada karena teman-teman yang PSPA di Kalimantan dan Sulawesi pun ketika mahasiswanya mau PKPA di industri itu dikirim ke Pulau Jawa gitu. Nah, jadi semakin jauh jarak distribusinya tentu harga ini akan semakin mahal. Jadi HNA adalah HJP ditambah biaya distribusi. Muncullah Rp100 ini, gitu ya, 90 tambah 10, gitu. Kemudian, kita juga apotek itu punya kewajiban membayar pajak terhadap produk yang dia jual, ya, itu namanya PPN, pajak pertambahan nilai, ditetapkan oleh pemerintah sebesar 10%. 10% dari HNA. Gitu. Jadi kalau HNA kita 100, PPN kita 10%, maka HNA plus PPN-nya adalah Rp110. HNA plus PPN inilah yang dibayarkan apotek ke PBF. Jadi kalau kita beli dari PBF itu harganya tidak hanya HNA, tapi ada PPN-nya juga di sana. Gitu. Jadi walaupun si PBF ngasih harganya Rp100, tapi tetap saja kita apotek itu harus membayar 10% pajak. Terus keuntungan apotek berkurang dong, Bu, gitu misalnya. Oh enggak, PPN ini itu kita bebankan ke pelanggan atau ke pembeli. Jadi kalau menghitung harga, nanti di belakang kita belajar cara menghitung harganya, itu jangan lupa ditambahkan 10% PPN. Gitu. Sehingga ini kan belum dapat untung ya, HNA plus PPN ini Rp110 ini belum dapat untung kita, ya kan? Jadi kita harus memberikan laba apotek di sini. Laba apotek ini terserah tidak ada aturan persentasenya, tapi ada batas tertinggi. Nah, batas tertingginya namanya HET, harga eceran tertinggi. Dan ini apotek tidak bisa sewenang-wenang karena HET ini tercetak di kemasannya. Jadi sekarang kalau konsumen sudah kritis ya, pasti kalau harganya selisih dengan yang tertulis di kemasan, dia pasti protes gitu ya. Jadi apotek juga harus melihat HET ini dalam pemberian laba
Nah, jadi kalau HSPN itu hitungannya 10%, ya, dari Rp110, mungkin harga obatnya jadi 120. Biasanya, ini biasanya, walaupun saya tadi bilang tidak ada aturannya, range harganya dari 10 sampai 25%. Jadi kalau misalnya dari 100, 10 rupiah harga 120 sampai 135 rupiah. Dan HET ini biasanya kan pabriknya keuntungan 20. Jadi HET kenapa biasanya iseng aja nyoba sebenarnya HET yang ditulis ini keuntungan berapa persen sih gitu. Kita hitung-hitung, coba aja dihitung kalau kalian penasaran sebenarnya HET itu berapa persen. Tapi sangat biasanya sering banget itu 25% dari HNA plus PPN tadi. Jadi kita boleh memberi harga sampai 25% intinya keuntungannya. Nah, coba bisa dibayangkan. Dengan harga jual apotek Rp135, padahal harga produksinya Rp40. Selisih berapa ini? Rp95. Betapa range-nya jauh banget antara biaya produksi sama biaya jual obat di masyarakat gitu. Jadi sebenarnya wajar banget harga obat dibilang mahal gitu ya, karena ternyata memang perjalanannya panjang sekali, tangan-tangan yang memang membuat obat itu harus ada marginnya di setiap titik itu gitu. Nah itu jadi coba bisa dibayangkan, bahkan keuntungannya pun masih lebih tinggi daripada itu ya. Nah, kita pernah dengar pastinya obat generik. Ada peraturan yang masih agak terbaru tahun 2010 itu tentang penetapan harga obat generik. Nah, harga obat generik ini semua obat generik itu ada Permenkesnya, ada Kepmenkesnya yang menetapkan harganya itu harus berapa. Ya. Ini kalian bisa buka peraturan ini. Ini adalah penetapan harga obat generik itu tadi. Dan di sini untuk biaya distribusinya PBF pun sebenarnya diatur oleh negara berapa persen maksimal boleh mengambil ring harga. Takutnya sewenang-wenang juga mengambil harganya. Tiap daerah bisa terlalu jauh nanti rentangnya kalau tidak diatur. Jadi ini diatur untuk regional 2, untuk regional 2 itu 5%, untuk regional 3 10%, regional 4 20%. Ya. Kalau regional 1 kenapa nggak ditulis regional 1 biar tempat pabrik itu berada di Pulau Jawa itu. Nah, ini ya, ini biasanya memang industri farmasi adanya di sekitar sini, yang di Sumatera pun adanya di Palembang ya, di Sumatera Selatan. Jadi kan masih deket di sini. Regional 2 itu Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu ya. Ini bisa dilihat. Di mana rumah kalian? Nah, bisa dilihat. Semakin mendekati regional 4 pasti harga obatnya memang semakin mahal. Begitu. Karena dari industri yang memproduksi. Nah, kalian bisa lihat Kemenkes ini, ya ini hanya cuplikan harga obat generik dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bisa dilihat pemerintah, tujuannya supaya harga di seluruh Indonesia bisa sama, 46.250. Nah, masalah yang biasa terjadi dari penetapan harga ini adalah si peraturan tuh nggak up to date gitu. Ya seperti lama ya, untuk memperbaharui suatu peraturan menetapkan harga itu rentangnya
terlalu lama. Padahal untuk biaya produksi itu berjalan terus. Misalnya, masa menjual 2020 masih pakai peraturan 2010, tapi masalahnya pabrik itu nggak boleh mengganti. Kalau peraturannya, khusus obat generik ya, kalau peraturannya Kemenkesnya bilang 37.000, maka si pabrik pun harus menuliskan di situ harganya seperti itu. Padahal bisa jadi karena sesuatu hal menyebabkan bahan baku obat pada tahun dia produksi itu meningkat, gitu ya. Inflasi lah, dolarnya sedang tinggi sekali, gitu ya. Kan kita sedihnya bahan bakunya semua masih impor kan, jadi sangat tergantung oleh dolar. Nah, pada waktu itu ternyata biaya produksinya sangat tinggi. Masalahnya si HET itu nggak boleh ganti, nggak boleh dirubah yang tertulis di kemasan. Nah, kalau pabrik tentu tidak mau menjual rugi, ya kan? Siapa sih yang mau bikin obat capek-capek tapi nggak dapat untung? Lalu gimana? Nah, akhirnya pabrik itu tetap menetapkan HNA-nya sesuai harga waktu dia produksi, dia naikin, gitu. Ya. Kemudian yang menjadi masalah siapa? Yang menjadi masalah kita yang di garda depan di pelayanan ini. Karena apa? Karena kita bisa jadi beli dari PBF-nya harganya sudah di atas HET, gitu. Ya, karena kita pabrik menaikkan harga, kemudian masuk ke PBF harganya sudah tinggi, sehingga kita sudah menjual, kita belinya pun itu sudah mahal, maka menjualnya pun lebih mahal lagi. Nanti kita yang berhadapan sama pasien. Kenapa? Karena pasien melihat dari cetakan harga di kemasan itu. Ini kalau si amoxicillin tadi contohnya, satu stripnya 46. Ini satu box, berarti satu stripnya 5.000-an. Ini tertulis 5.000, Mbak, gitu. Kan bisa cari di Jogja nggak ada tuh amoxicillin dijual harga 5.000 ya. Kalau 46.250 kan berarti harganya 4.625. Ini tercetak segini, gitu ya. Nah, kita berarti harus bisa menjawab ke pasien. Nanti khawatirnya dia yang mengira kita itu menjualnya sangat tinggi kan, karena dianggap mengambil untung yang besar gitu. Karena kita ternyata jualnya 7.000. Rata-rata amoxicillin strip sekarang 7.000 gitu. Karena kita beli sudah harga 5.000 gitu, 5.000-an. Nah, peraturannya yang nggak update. Jadi kita harus bisa menjawab tanpa membuat pasien marah ya. Biasanya pasien kan nggak puas gitu. Karena bagi dia kalau tulisannya di kemasan segitu ya harusnya segitu gitu. Nah, jadi kita harus membuat pasien memahami bahwa kita memang ketika beli harganya memang sudah tinggi itu tadi. Kalau pabrik naikin aja ya, karena dia nggak berhadapan sama konsumen. Mungkin yang berat adalah kita yang berhadapan dengan pasien tadi yang harus pintar-pintar menjelaskan soal ini, harga ini. Nah, dulunya HET ini nggak ada. Kemudian kenapa ditetapkan? Karena ternyata kalau tidak ada peraturan, sangat bervariasi dan perbedaan harga tiap tempat itu bisa, kalau dihitung itu ada penelitian, bisa mencapai 44% selisihnya antara suatu apotek yang termurah dengan apotek yang termahal gitu. Nah, kemudian ada lagi penelitian lain menyebutkan untuk satu saja nama dagang, ya, obat generik itu kan ada yang bermerek tuh, ada yang dikasih merek sama industrinya. Itu satu nama dagang itu saja, itu bisa harganya berbeda dari 1:2 sampai 1:5. Bedanya ada apotek terendah sama tertinggi. Oleh karena itu, kemudian ditetapkan mulai tahun 2006, ditetapkan harga eceran tertinggi harus tertulis di kemasan obat. Kemudian HET ini dihitung
Caranya menghitung adalah HNA ditambah PPN 10%, kemudian ditambah margin apotek maksimal 25%. Oke, kemudian penetapan harga di apotek ini walaupun bervariasi sampai 25%, tapi ini semacam tadi saya sebutkan tidak ada aturannya, kita mau milih 12%, mau milih 5% pun boleh gitu ya. Mau milih 25% juga boleh gitu. Tapi tentu ada seninya kita menetapkan harga. Seperti waktu kalian di blok 19. Kenapa kalian berani ngambil untung 5 kali lipat gitu? Tapi ada loh teman kalian yang ngambil untungnya beraninya hanya 10%. Gitu kan? Misalnya 5 kali lipat merasa bahwa biaya produksinya terlalu murah. Padahal dari kemasan, dari kelangkaan produk, itu tuh bisa dihargai jauh lebih tinggi misalnya. Jadi dia berani memberi harga tinggi. Tapi ada temanmu yang punya pertimbangan pesaingnya udah banyak nih. Dan pesaingnya harganya selisihnya kan kita kan karena produk baru masa mau lebih mahal daripada produk yang udah established. Pasti kita akhirnya memilih persaingannya di harga. Nah, jadi nggak berani ngambil harga yang terlalu tinggi misalnya. Itu juga sebenarnya hak dari penjual itu. Nah, salah satu atau beberapa hal yang bisa diperhatikan pada waktu penetapan harga di apotek tentu adalah yang pertama biaya pelayanan. Jangan sampai mengambil rank yang terlalu rendah marginnya, tapi kan sebenarnya tidak menghitung biaya fasilitas. Misalnya apoteknya ber-AC, ya kan? Kemudian upah atau gaji SDM itu juga harus dihitung supaya margin itu cukup untuk membiayai biaya operasional itu tadi. Kemudian kompetisi mungkin yang paling sering harus diperhatikan karena kalau di kota besar, ini saya ngasih contoh kota besar, tentu saja jarak antar apotek kan tidak terlalu jauh gitu ya, kecuali kalian yang mungkin di daerahnya mau ke apotek satunya aja harus 3 kilo gitu. Itu boleh agak apa ya, ngasih harga yang tidak terlalu kompetitif itu boleh. Tapi kalau di Jogja contohnya itu harus memperhatikan sekali harga. Bisa sering-sering jalan-jalan ke apotek sebelah. Gitu. Kalau apoteker sana kenal sama kalian ya sebagai apoteker pesaing di sebelah, ya jangan kalian yang jalan-jalan. Kirim siapa yang nggak terlalu dikenal. Nanti bisa ingat nggak di blognya misteri guest. Jadi sebenarnya dia ke sana itu untuk detektif harga gitu ya. Jadi beli aja beberapa produk. Itu untuk membandingkan. Gitu. Biasanya kan kalau di apotek itu ada apotek yang terbuka, bisa kelihatan harganya tuh ditempel, harganya bisa agak ngintip-ngintip. Oh, harga ini segini gitu. Kalau nggak ada harganya, ya terpaksa harus beli beberapa item untuk dibandingkan. Ini dulu pernah ada penelitian nih, angkatan 2015 kayaknya. Ya, 2015. Penelitiannya adalah membandingkan harga benar-benar, jadi melihat di suatu kabupaten itu untuk produk tertentu gitu ya, yang fast moving itu yang keluarnya cepat gitu. Itu perbedaan mana apotek yang paling tinggi, mana yang paling rendah gitu. Kemudian kira-kira berlaku untuk semua produk atau hanya item tertentu. Yaitu untuk melihat pola pengambilan penetapan margin itu tadi. Lucu kan ya penelitiannya ya. Nah, itu bermanfaat sebenarnya untuk apotek yang dibanding-bandingkan itu. Tapi caranya misteri guest sih. Jadi nggak yang izin resmi, kalau izin resminya mana boleh ya. Nah, jadi dia memang misteri guest, dia nggak bilang kalau dia sebenarnya mau membandingkan harga itu. Kemudian yang berikutnya adalah pandangan atau kesan konsumen terhadap apotek. Kita sebagai konsumen, kan sehari-hari kalian juga konsumen ya. Sebenarnya kita punya kesan kok pada suatu tempat langganan gitu. Misalnya, kalau di sana tuh mahal gitu, tapi mbaknya baik, melayaninya bagus gitu.
di sana itu murah tapi judes, gitu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya suatu hal yang harus dievaluasi dan harus dijadikan dasar juga untuk menentukan harga. Ya, jadi itu bisa untuk jadi pertimbangan kalau kamu netapin harga, kalau kok kesannya tempat kita mahal ya gitu. Ya silakan dievaluasi. Supaya untuk mengevaluasi harga, berarti perlu rajin-rajin survei ke sebelah-sebelahnya sebenarnya berapa sih menetapkan harganya. Dan harga itu kalau di beberapa kota sangat sensitif, termasuk di Jogja. Kenapa sensitif? 100 rupiah aja orang bandingin kalau di sini gitu. Karakternya begitu. Parkir dan nggak ada parkir aja orang bandingin kalau di Jogja gitu ya. Jadi sana murah sih tapi ada parkirnya, gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi harus dipertimbangkan mau mengambil harga berapa itu. Apalagi di harga, kan produk yang sering keluar itu kan yang tanpa resep ya, obat bebas terbatas. Itu harganya kan pasti nggak terlalu mahal beberapa item. Misalnya kalian beli obat flu aja yang isinya 4 itu ya, itu kan harganya 1.000 sekian gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan kalau misalnya ternyata ada parkirnya itu tadi, parkirnya 1.000 2.000 yang dibeli 1.000 gitu ya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan gitu, cara menetapkan harga. Selain apotek sebelah, itu yang pertimbangkan untuk menetapkan harga adalah supermarket sebelah. Kalau obat bebas dan obat terbatas, karena di sana juga menjual dan harganya itu bisa jadi lebih murah di supermarket, di di minimarket gitu ya. Kalau minimarket tertentu yang banyak berjamur itu kayaknya nggak terlalu murah harga obatnya ya, yang franchise itu. Tapi beberapa tempat yang murah, mungkin kayak apa ya, kalian kok daerah sini nggak ada sih. Pokoknya, misalnya Mirota Kampus, saya mau bilang gitu. Misalnya Pamela, nah itu harga obatnya dia bisa jauh lebih murah tuh daripada di apotek untuk obat bebasnya. Nah, itu untuk pemilik apotek harus jeli kalau sebelahnya ada supermarket yang kayak gitu, berarti dia netapin harga OTC-nya harus hati-hati. Kenapa dia bisa murah? Bisa jadi dia belinya skala besar, ya nggak? Karena supermarket, apalagi dia punya cabang banyak, dia kalau beli nggak kayak apotek tempat kita itu belinya satu box, misalnya sekali order ke distributor. Jadi nggak dapet diskon, ya kan? Tapi mereka karena banyak sekali counternya, outletnya, jadi belinya skala besar. Nah, beli skala besar itu biasanya kalau di PBF itu kan dapat diskon. Diskon itu bisa motong harga gitu ya. Nah, itu jadi bisa harga-harga di sana bisa lebih murah. Gitu. Kemudian pertimbangkan juga bahwa salah satu loyalitas pelanggan adalah harga ya. Karena sangat sensitif itu tadi. Jadi penetapannya memang harus pintar-pintar. Kemudian kalian bisa jadi menetapkan harga berdasarkan jenisnya. Contohnya kita bagi, pertama kategori obat yang permintaannya tinggi. Karena fast moving itu orang tuh sering beli itu ya. Contohnya obat penyakit kronis, obat-obat penyakit kronis, obat hipertensi, obat DM gitu, atau pil KB yang selalu dibeli tiap bulan, analgesik wes kayak paracetamol gitu ya, atau vitamin. Zaman sekarang mungkin vitamin musim pandemi ini. Nah, itu tentu kita harus beli harga yang relatif rendah karena dia cenderung sering beli dan akan sering membandingkan. Ya kan? Kemarin beli vitamin di apotek sini segini, di sini kok segini ya? Dia masih ingat karena baru 2 hari yang lalu beli gitu. Jadi penetapan harganya sebaiknya lebih rendah. Lalu obat yang bisa lebih rendah lagi, obat OTC tadi, obat bebas terbatas itu. Saingnya banyak, baik apotek lain, minimarket, bahkan warung, ya, warung kelontong kecil pasti menyediakan OTC, obat bebas. Jadi penetapan harganya sebaiknya yang rendah, karena nanti pasien sering membandingkan.
Lalu kalau untungnya kecil terus, gimana bisa cepat balik PBP gitu ya? Nah, kita bisa memberikan obat lebih tinggi untuk obat-obat yang jarang dibeli. Maksudnya jarang, obat yang misalnya kalau beli harus pakai resep gitu ya. Jadi obat resep ini biasanya marginnya lebih tinggi. Karena pasien biasanya untuk beli itu nggak rutin gitu ya. Nah, itu bisa diberi harga lebih tinggi. Dan lagi kalau obat resep itu ada biaya tambahan, biaya pelayanannya. Pelayanannya apa sih kalau resep loh? Yang namanya screening resep, itu kan ada ilmunya. Kalian sekolah kan nggak semua orang punya ilmu screening resep gitu ya. Harus sekolah dulu, harus ujian dulu, lulus dapat ijazah dulu gitu ya, disumpah dulu. Jadi itu dihargai lah dengan memberi margin yang lebih besar untuk obat-obat tersebut. Nah, ini skema untuk menetapkan harga di apotek. Kembali lagi prinsipnya tidak ada ketentuan resmi. Tapi tentu kalau kita dalam kegiatan belajar mengajar, kita harus punya standar yang kita tetapkan. Nanti kalau ujian, ada yang netapin harga 20%, ada yang 10%, kan nanti jawabannya bisa nggak sama. Jadi nanti kalau ujian, saya pasti menulis, apotek ingin memberi margin sebesar berapa persen, supaya nanti menghitungnya semua sama. Jadi, nih ya, untuk OTC atau obat bebas terbatas itu biasanya keuntungannya 10% sampai 15%. Ini apa nih 1,1? Ingat ya, semua HNA itu ditambah PPN 10% dulu. Baru nanti dikali 1,1 atau dikali 1,15. Ini apa? 1,1 itu kan 1 ditambah 0,1. 0,1 itu kalau persentase berapa? 10% ya. Jadi 10%-nya itu adalah keuntungannya atau marginnya. Kamu coba menghitung sekarang 100 ya, misalnya HNA plus PPN-nya 100. Mau untung 10%. Cepetan menghitung keuntungan dulu 10%. 10% dari 100, 10. Oh, berarti harga jualnya adalah 100 tambah 10 sama dengan 110. Ada 2 step di situ ya. Nah, kalau kamu menghitung langsung 1,1 itu lebih cepat 1 step. Gitu. Jadi tinggal 100 kali 1,1 hasilnya 110. Gitu. Jadi kalau di apotek itu kalau karena yang dihitung harga banyak banget, jadi kita biasa banget kasih cara perhitungan tadi 1,1 kok 1,15 artinya keuntungan 15%. Kemarin di blog 19 saya pernah kasih tahu ini sih. Kalau 1,2 artinya keuntungannya 20% ya untuk obat OBA. Untuk obat etikal itu obat keras, resep, maksudnya obat resep, itu marginnya 25%. Untuk alat kesehatan, itu marginnya 15%. Terus kita punya tuslah dan embalase, ini adalah jasa, biaya jasa dan biaya bahan habis pakai untuk persiapan resep itu. Contohnya, ya jasa itu kita bagi berdasarkan jenis obatnya, jenis resepnya. Kalau resepnya itu non racikan, ini juga nggak ada ketentuannya ya, 500, 1000, ini silakan kalau besok kalian di apotek sendiri ditentukan berapa. Cuma nanti kalau di pembelajaran pada hari ini nih kita tentukan supaya semua seragam. Jadi servis resep non racikan. Jadi kalau dapat resep tapi obat jadi, misalnya cuman Captopril 25 mg 1 strip misalnya, atau 10 tablet, misalnya kan X ya 10 tablet. Nah, itu berarti 1 Captopril itu kan dia non racikan. Obat di apotek kan memang sudah ada Captopril 1 strip. Ya, berarti itu masuknya non racikan. Itu tiap resepnya, tiap R, dalam resep itu kan ada R berapa, resep kedua R berapa, R apa, resep ketiga berikutnya satu resep itu ada berapa R gitu ya. Nah, tiap R-nya misalnya 500. Kalau racikan, tiap resepnya 1000. Lebih mahal, kenapa? Untuk untuk menyiapkan resep racikan ada stepnya banyak di sana. Kita menghitung dulu, ya nggak? Ada berapa
berapa tablet yang dibutuhkan, ya kan? Dosisnya udah masuk atau belum gitu. Banyak tahapannya. Jadi kita menghargai diri dengan memberikan jasa untuk servis resep racikan ini. Kemudian resep pulvers atau kapsul. Ini dihargai juga ya. Lulusnya blok 5 susah, masih remet gitu ya. Nah, dihargai dong, udah bisa bikin pulvers sama kapsul. Jadi hargailah diri sendiri. Kalau ini saya di sini netapin tiap bungkus atau tiap kapsulnya tuh Rp100. Kalian terserah ya. Kemudian untuk kertas. Ketika kita membuat pulvers, kita membuat kapsul, tentu kita perlu kertas perkamen, perlu kapsul, cangkang kapsul maksudnya gitu ya. Atau kalau kita membuat memproduksi sirup sendiri atau pot salep, yang sering kalau di pelayanan mungkin salep ya, kalau kalian ada dokter kulit, itu biasanya dokter kulit meresepkan beberapa salep jadi satu sediaan. Nah, tentu butuh pot salep misalnya, itu silahkan diberi harga. Kalau ini saya beri harga tiap kertas perkamen itu 50 per lembar, kemudian nanti cangkang kapsulnya 500 per item misalnya, pot salepnya boleh 1000, boleh ya sesuai harga kalian beli. Kemudian untuk servis sediaan topikal atau cairan, ada jenis, biasanya di pelayanan kita membuat cairan itu rekonstitusi ya, dari sirup kering itu kita beri air, kemudian dikocok ya. Bagaimanapun itu ada ilmunya ya, cara menetapkan pelarut sampai batas meniskus. Wah, kan belajar juga itu, harus lulus blok juga itu supaya tahu gitu ya. Yang nggak sekolah nggak bisa juga itu. Nah, kita kasih penghargaan buat diri kita dengan kalau misalnya ada servis sediaan cairan atau topikal ya, bikin tadi kayaknya salep 1 tambah salep 2 dicampur-campur itu ada caranya juga kan, kalian juga belajar itu di blok 5. Jadi itu juga dihargai untuk membuat itu berapa tuslah dan embalasenya. Kemudian tidak lupa ada plastik, etiket gitu ya. Sendok obat, tidak semua botol, tidak semua obat sirup itu ada itu sendok obatnya ya, bawaan dari industrinya. Kita bisa tawarkan apakah di rumah ada untuk menakar. Oh, ada kok, bisa pakai sendok biasa. Oh, jangan Bu. Kalau sendok biasa itu tidak terukur mililiternya, jadi sebaiknya pakai sendok obat supaya takarannya tepat gitu kan. Kalau nggak punya kami sediakan, tapi dihitung, dicas gitu ya. Kemudian kreseknya ya. Kresek itu kan juga juga ada biayanya di situ. Nah, itu bisa dicas. Salah satunya itu. Oke. Nah, biar nggak ngantuk ya, kita mulai hitung-menghitung, oke? Ya. Siap semua? Saya terangin ini. Oke. Ini ceritanya ya. Di suatu apotek baru saja kedatangan obat. Tadi pagi pesen gitu ya, pakai surat pesanan. Kemudian produk itu diantarkan oleh industri farmasi. Nah, PBF. PBF itu biasanya mengantarkan barang pakai surat jalannya gitu ya. Itu namanya faktur obat. Nah, di faktur itu ada 7 item obat. Nah, biasanya di situ tertulis nama barangnya apa. Kalau aspirin tab 100 itu artinya ada 100 tablet. Tab itu tablet. Ada 100 tablet di setiap dusnya, setiap boxnya, di satuannya box. Kita pesennya 1. Harga satuannya 25.000. Jadi karena cuma beli 1 box, maka harga untuk aspirin adalah 1 kali 25.000, 25.000. Kemudian amoksisilin 500 mg, kita beli yang 1 boxnya isinya 100. Kita beli 3 box. Harga satuannya 50.000. Maka harga untuk amoksisilin 3 box itu adalah 3 kali 50.000, 150.000. Oke.
Kalau andalan pil KB strip 2, itu berarti satu boxnya andalan itu, kalau yang sudah pernah kerja di apotek, satu box andalan pil KB, nah itu ada 2 strip ya. Makanya tulisannya di sini satu boxnya isi 2. Nah, kita ordernya 10 box. Per boxnya 10.000, maka harganya 100.000. Gitu ya. Padahal satu boxnya isi berapa strip? Isi 2 strip. Ingat-ingat ya. Karena kita memberi harganya di di satuan yang terkecil. Jadi kalau strip kan beli pil KB nggak mungkin satu tablet dong. Pasti belinya satu strip untuk 1 bulan itu. Nah, itu jadi diingat-ingat satu boxnya isinya 2 strip. Jadi nanti kalau tablet ya, untuk obat-obat tablet ini nanti memberi harganya per tablet ya, bukan per strip. Karena bisa jadi kalau untuk obat racik gitu ya, itu kita belinya pasien membayarnya per tablet sesuai obat atau tablet yang dia gunakan. Gitu. Kemudian paracetamol sirup belinya botol kan ya, nggak bisa diparuh. Jadi belinya 10 botol, satu botolnya 7.500. Hidrokortison krim tube beli 10 tube, harga satuannya 5.000, jadi 50.000. CTM tablet isi 100, kita beli 2 box, harga per boxnya 5.000. Masker kita beli satuannya 2, belinya jumlahnya 100, harga satuannya segini. Oke, jangan lupa ini adalah HN A. Oke, jadi ketika tugas pertama adalah hitung sediaan untuk ingat ini HN. Oke, silahkan dikerjakan. Jam 4, 10 menit akan ada yang saya minta untuk mengerjakan ya. Disiapkan, boleh di Word, boleh di apa namanya, boleh ditulis di nanti di foto, kemudian fotonya ditempel di PPT, kebayang lah ya, kalian kan pinter ya kayak gitu, tempel ke PPT, nanti bisa di-share ke temennya gitu. Oke, tidur apa masih dengar? Masih dengar, Bu. Nanti kalau ada yang belum paham, apa yang harus dikerjakan sekarang? Paham nggak? Jadi membuat satuan aspirin berarti satuannya tablet, amoxicillin per tablet, andalan per strip. Nanti ambil ring marknya, ambil yang ini. Silahkan di print screen atau di foto. Nanti bisa dicek untuk mencari margin. Gitu? Oke? Oke dulu dong bilang. Kayak ngomong sendiri soalnya. Oke, Bu. Oke. Ya, silahkan. Absensi sudah di-download ya, Mas? Sudah, Bu. Oke.
Kalau ada yang mau nanya silakan. Bu mau tanya, Ya, silakan. ini hitungnya tuh persatuan udah sama laba dan sebagainya, Bu? Atau yang HNA-nya aja? Oh, ini kan pertanyaannya berapa harga masing-masing sediaan farmasi tiap satuan terkecil penjualan. Harga. Kalau harga tadi apa komponennya berarti? Kalau ini HNA, yang tertulis di sini HNA berarti harga adalah harga jual maksudnya itu adalah harga ini dikali PPN dulu, ditambah PPN dulu, baru diberi laba. Labanya sesuai aturan yang ini. Kalian tentu sudah tahu, misalnya harusnya sudah tahu. Kalau di aspirin itu masuknya OTC, OWA atau etikal. Aspirin. Nah, itu harus tahu dulu ya. Setiap golongan ini masuknya apa nih? Kalau aspirin, ingat nggak? Kalau aspirin itu satu produk aspirin, satu obat aspirin itu bisa jadi dia masuk OTC apabila dia obat nyeri, ya kan? Dosisnya tentu saja yang besar, 500 mg misalnya, maka dia menjadi obat nyeri gigi, obat nyeri kepala itu. Nah, tapi dia masuknya menjadi OTC kalau dia obat nyeri. Ya, dia OBT, obat bebas sebatas bunderan biru kalau dia obat nyeri. Tapi aspirin dosis kecil masih ingat nggak 80 mg atau 160 mg dia sebagai ayo sebagai sebagai anti agregasi platelet kan kalau di pelancar darah itu kan. Nah, kalau itu dia menjadi obat keras, tapi dosisnya kan beda. Kalau aspirin yang anti agregasi platelet kan 80 mg. Kalau yang obat nyeri 500. Nah, kalau obat keras tentu masuknya keuntungan yang obat keras. Nah, sekarang kita putuskan saja. Aspirin yang ini mau yang dosis berapa? Saya lupa. Di resep apa ya? Oh, enggak ini. Enggak untuk perhitungan. Berarti enggak apa-apa ini. Yang 25.000 ya obat nyeri lah ya. Kalau yang untuk agregasi platelet kan 25.000 itu 10 strip loh. Berarti satu stripnya kan 2.500 ya. Berarti kita itu yang 500 mg aja. Jadi dia masuknya mana aspirin ini? Golongan apa? Kalau yang 500 mg tadi? Iya, OTC berarti. Kemudian amoxicillin jelas, obat keras ya. Oke. Atau etikal, kalau di sini tulisannya yang etikal. Lalu kalau yang andalan? Pil KB masuknya golongan apa? Pil KB bunderannya apa? OWA. Ya, pil KB itu obat keras, tapi dia masuk list OWA. Ya, kemudian paracetamol masuknya apa? OTC. OTC pasti. Hidrokortison krim masuknya apa? Obat keras tapi OWA. Betul, OWA, obat keras OWA. CTM? OTC. OTC banget ya, obat hijau dia. Masker? OTC.
Masker. Masker bukan obat, masker. Masker itu Alkes. alkes. Nah, alkes. Oke, gitu. Bisa dilanjutin? Udah paham ya? Ya, Bu. Oke, silahkan dilanjutkan. Yuk, saya tunjuk ya. Untuk harga apa tadi yang pertama lupa? Aspirin.
Untuk harga aspirin, Firda Ratnasari. Oke, silakan Mbak Firda. Yuk. Bisa di lisan aja juga boleh. Yuk, Mbak Firda. Nggak ada, Mbak Firda. Ya Bu, maaf. Tadi habis dari kamar mandi. Iya, oke. Silakan. Harga aspirin netapinnya bagaimana caranya? Belum selesai, Bu. Setahu Mbak Firda caranya gimana secara lisan? Belum paham, Bu. Nanya. Oke, saya pandu ya. Satu box aspirin harganya berapa Mbak di sini Mbak? 25.000, Bu. Oke, 25.000. 25.000 itu HNA. Ya kan? Kan tadi saya bilang kalau netapin harga maka perlu dihitung PPN-nya. PPN pajak pertambahan nilai. PPN besarnya 10% dari HNA. Berarti PPN-nya berapa, Mbak? Yang lain boleh menjawab, dibantu. PPN-nya berapa? 2.500 ini. 2.500. Berarti HNA plus PPN-nya besarannya adalah 27.500. Oke, itu harga satu box, ya kan? Satu box itu isinya berapa? 100 tablet, ya kan? Maka harga satu tabletnya berapa? Kalau harga 100 tabletnya 27.500, maka harga satu tabletnya adalah 275. Oke, Rp275. Itu kita belum dapat laba, belum dapat margin. Margin itu selama tadi saya bilang margin itu apa? Margin itu keuntungan, selisih dari harga untuk keuntungan. Nah, kita netapin keuntungan kan mau berapa persen. Kalau OTC tadi di list ini keuntungannya 10-15%. Oh, tadi nggak ada yang nanya sih. Kita tetapin aja. Tadi kalau ada yang nanya, saya bisa bilang 10% gitu ya. Kan karena kalau rentangan berarti bisa 10, bisa 15. Oke. Kita tetapin yang mudah aja 10%. Berarti harga aspirin per tablet berapa? Caranya tadi belum dapat keuntungan tadi Rp275. Maka harga aspirin itu setelah kita beri keuntungan 10%, 10% berarti harga tersebut HNA plus PPN dikali 1,1. Betul begitu? Berarti 275 dikali 1,1. Berapa? 302,5. 302,5. Oke. Ya, gitu dulu. 302,5. Kayaknya nggak enak ya. Apa namanya? Harga kok koma gitu. Mau kita buletin berapa? Kalau dibuletin Rp50 aja ya. Kan pembulatan 310 juga susah juga. Boleh 350 misalnya. Tapi itu kebijakan ya. Ada apotek yang juga tidak membulatkan. Tapi kali ini kita buletin ya 350. Oke, sepakat begitu? Ya, itu untuk si aspirin. Sekarang yang kedua. Harusnya yang kedua sudah lebih paham lagi. Oke? Lisanda.
Mbak Lisa. Iya, Bu. Nah, silahkan Mbak beri harga untuk yang kedua amoksisilin Mbak. Caranya gimana Mbak ini? Amoksisilin untuk yang bentar Bu. Yang udah ditambah PPN-nya harganya jadi 500. HNA-nya dulu berapa Mbak? HNA-nya gitu. HNA-nya 500, Bu. 500. Oke, karena 50.000 bagi 100 ya. Ya. Lalu Yang tambah PPN-nya jadi 550. oke. Lalu harga jualnya Harga finalnya jadi Teknikal 25%. Oke, kali 1,25. 687,5, Bu. Oke, 687,5 kita bulatin 700 ya. Itu Iya, nanti Bu. untuk resep soalnya 700. Oke, terima kasih Mbak. Lanjut. Harga berikutnya. Rawi. Rawi ngitung harga andalan ya. Satuannya apa dia satuan terkecilnya? Pakai strip, Bu. Pakai strip. Jadi harga per stripnya dulu berapa kita beli dari PBF? Harga per stripnya berarti 5.000. Betul, 5.000. Berarti HNA plus PPN-nya? Berarti PPN-nya dihitungnya 5.000 kali 10% ya, Bu? Kali 1,1, ya. Berapa jadinya? 500. Oke, 5.500. Si andalan tadi masuknya apa ya? Oh, WA kan tadi kita sepakati. Oke, jadi harga jualnya berapa? 6.600. Itu dari 5.500 dikali 1,2. Iya kan, Rawi? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, harga paracetamol sirup. Yasinta. Mbak. Yasinta. Ada nggak nih? Loh, keluar dia. Oke. Tak ada. Yasmin? Hania. Ya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Harga paracetamol sirup. Harga paracetamolnya itu jadinya per botol 7.500. Iya, terus HNA ditambah PPN berapa? 8.250. Oke, kamu ambil untung 10% karena dia OTC, jadinya harga jualnya Itu benar tidak ya, Bu? 8.250. bener dong, kan 7.500 kali 1,1 kan? 10% kan? Iya. Terus Lalu masuk 82. obat Paracetamol masuk obat apa? Paracetamol, Mbak, sering iklannya di TV nggak? Enggak, berarti dia masuk apa? Dia buletan hijau banget ya. Udah kan boleh bebas sekali kan dia dijual di mana-mana. Oke. Berarti keuntungannya antara 10% sampai 15%. Tadi kita sepakati 10% aja. Ya. Nah, berarti berapa harga jualnya?
Berapa, Mbak? Jadinya 9.075. Ya, kalau 75 kita buletin ke atas ya. Kan kamu nggak mau toh mengurangi margin terus dibuletin ke bawah 9.050 kan biasanya orang nggak mau ya. Ya udah kita buletin ke atas berarti 9.100, oke? Ya. Sekarang hidrokortison krim. Hidrokortison krim. Oh, belum dengar suara mas-mas nih. Muhammad Rinaldi Fernando. Di situ enggak? Halo. Nanti kalau nggak respon, absennya ditutup loh. Iya, Bu. Oke. Yuk, dijawab yuk. Hidrokortison krim, tadi udah dipandu teman-temannya tuh. Harga per tubenya berapa HNA-nya? Untuk NA-nya 5.000, Betul. Terus ditambah PPN jadi? jadi 5.500, Bu. Oke. Hidrokortison masuknya apa tadi? Jenis obatnya? Eh, Masuk ke OWA, Mas. iya, Bu. Tadi jadi 1,2 ya, Bu. Ya, tuh. Jadi berapa kita jualnya? Nah, 5.500 dikali 1,2, 6.600, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Ya, Bu. Selanjutnya, CTM. Biar nggak ngantuk. Tunjuk lagi ya. Ini bapak-bapak jarang masuk ya. Kok jarang banget nih? Oh, emang laki-lakinya. Andika. Masih mengudara atau udah tidur? Dik. Andika. Andika nanti nggak jadi di absen loh. Dik. Aduh. Dika. Tidur dia. Nggak jadi di absen ya. Andika. Ya, Mas Aldi. Saya mau nyapa yang ada aja mudah-mudahan. Edi. Mas Edi. Nggak ada juga. Mas Edi. Loh, langsung keluar loh dia. Duh, Delka aja. Mas Delka. Ya Bu, hadir. Nah, gitu loh. Oke, Mas Delka bikin harga untuk CTM. CTM itu kan harga satunya 5.000 Bu. Nah, terus dibagi 100 strip. Oke. Jadi harga ANA-nya itu 50. Betul. Nah, terus karena dia ditambah pajak itu 10%, jadi 55. Setelah itu karena dia Terus? posisi, maka dikali 1,1. Oke, jadinya berapa? 1 60,5. Oke, kita buletin ya. Buletinnya jangan terus tambah Rp50 kalau harga aslinya 60 ya. Enak banget ya, 60. Tadi kan kita buletinnya ke atas gitu. Kalau 60 ya jangan jadi 100 maksud saya. Ya, Kasih Bu. harga aja 61 gitu ya. Ya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Sekarang masker.
Mas Edi sudah datang lagi. Mas Edi. Halo. Mikrofonnya rusak, Bu. Oh, kalau gitu Danu aja, Dan. Makasih infonya ya, Dan. Dan, kerjain masker, Dan. Gimana, Bu? Yang masker. Yang masker? Ya. Harga Oh, satuannya berapa? Untuk harga satuannya 850. Terus? Untuk HNA-nya 850 tuh HNA, Dan. Kalau HNA plus PPN-nya berapa? itu dikalikan 10% ya, Bu? Ya. Jadinya 8,5. 85. Loh, kok 85, Dan? Enggak. Kan itu, Bu. 10% ya? Oh iya, Ya, ditambah 10%-nya. Jadi 850 tambah 10%, tambah 85 maksudmu gitu? Ya. Ya, jadi berapa? Jadinya 935, Terus? Bu. 935. Ya, 35. Ya. Terus keuntungannya kan kalau dia kan masuknya alkes, alat kesehatan maksudnya. Ya. Itu berarti berapa marginnya? Marginnya jadinya 1075, Bu. 1075. Ya, betul. Dibuletin ke atas ya, kan jual 1075 susah toh. 1100 ya. 100. Oke, terima kasih Danu. Sami, Bu. Nah, kita udah punya harga nih setiap obat gitu ya. Nah, kita aplikasikan ya. Biar seru nih. Oke. Tentunya kalian familiar dong kalau di blok Farmasetika Praktis 2. Blok piro kuwi nek kurikulum baru, blok 9. Di blok 9 itu kan kalian dapat resep, kemudian kalian suruh berapa sih tablet yang dibutuhkan untuk membuat resep pulveres ini, ya. Di sini resep pulveres kita, di resep ini kan satu kertas resep itu terdiri dari 3R. 3 resep ya. Nah, misalnya ini ada orang nebus resep ini gitu. Pertanyaannya di sini berapa biaya yang harus dibayar untuk membeli resep tersebut. Berarti langkah pertama kita harus tahu berapa tablet yang dibutuhkan untuk membuat pulveres ini ya. Kita satu persatu. Resep pertama ada amoksisilin 250 mg, CTM 2 mg dicampur katanya. Masih ingat kan ya bahasa Latin ini? Ya, diminta untuk mencampur dan membuat pulveres. Masing-masing pulveres itu isinya amoksisilin 250 mg dan CTM 2 mg. Diminta bikin 15 bungkus. Nanti cara minumnya sehari 3 kali 1 bungkus. Oke. Pertanyaan saya, berapa amoksisilin yang dibutuhkan? Tabletnya maksudnya. Kalau tadi di stok kita adanya berapa? Amoksisilinnya punyanya yang 500 mg. Pertanyaan kedua, berapa CTM, tablet CTM yang kita butuhkan untuk membuat pulveres ini? Apabila stok kita lihat stok kita, CTM ini berapa miligram kalau di pasaran? Walaupun nggak ada tulisannya, harusnya tahu nih calon apoteker nih. CTM di CTM itu di 4 mg ya. CTM itu sediaannya 4 mg. Berapa tablet CTM yang dibutuhkan bila untuk resep ini maksudnya? Oke, hitung dulu yang amoksisilin butuh berapa tablet?
7,5 bukan, Bu. 7,5. Ngitungnya gimana? Yuk bantu temennya yang belum ingat, sebenarnya tahu tapi lupa gitu. Per bungkus ada 250 mg amoksisilin. Ya toh? Kita membuat 15 bungkus. Berarti amoksisilin berapa miligram yang kita butuhkan? 250 mg dikali 15 ya. Kita butuh 3.750 mg amoksisilin. Kita punya sediaan di 500. itu di rak kita 500 mg sediaannya. Berarti 3.750 dibagi 500 gitu. Sehingga kita butuhnya 7,5 tablet amoksisilin 500 mg. Gitu? Ada pertanyaan yang perlu diterangin lagi soal ini? Ya, ini apoteker harus di luar kepala nih ngitung kayak gini. Nanti ujian masuk PSPA ada pasti kayak gitu-gitu. Oke, kalau nggak ada lanjut ke CTM. Berapa tablet CTM 4 mg yang kita butuhkan untuk meracik resep tersebut? 7,5 lagi bukan, Bu. 7,5, Bu. 7,5 lagi. Caranya adalah per bungkus mengandung CTM 2 mg ya. Kita diminta untuk membuat 15 bungkus, maka dibutuhkan berapa miligram CTM? Yaitu 2,5 error. 2 mg dikali 15 berarti 30 mg. Kita punyanya tablet CTM 4 mg, berarti 30 mg dibagi 4, yaitu 7,5 tablet lagi. Oke, nah jangan lupa ada dua hal yang harus diingat di sini. Yang pertama, apakah boleh menggabung amoksisilin dan CTM dalam satu pulveres? Harusnya enggak, Bu. Nah, Amoksisilin antibiotik. alasannya apa, Mbak? Karena amoksisilin kan dia antibiotik, harus dihabiskan. Sementara yang CTM itu diminumnya bila perlu aja. Oke, betul alasannya. Karena kalau digabung, maka CTM-nya jadi ikut harus dihabiskan. Padahal sebenarnya nggak perlu, kan kita ingin meminimalisir obat yang diminum oleh pasien kita ya. Jadi ini sebaiknya dipisah. Jadi nanti ini sebenarnya ada 4 resep, yaitu amoksisilin sendiri dibikin pulveres, CTM sendiri dibikin pulveres, paracetamol sendiri dibikin diberikan sediaan botolnya, kemudian hidrokortison gitu. Ya. Yang kedua adalah ketika kita memakai 7,5 tablet amoksisilin dan 7,5 tablet CTM, di sini yang harus diperhatikan adalah biasanya di apotek itu, apakah yang setengah tablet potongan itu kemudian bisa kita jual lagi? Enggak. Tentu enggak ya. Kalau kita buka dari kemasannya ada beyond use date di situ ya kan. Jadi masa berlakunya tablet tersebut sudah tidak seperti tanggal kadaluarsanya. Bisa jadi sesuai beyond use date itu tadi harus lebih cepat. Sehingga biasanya dalam proses peracikan kita tetap membuat 7,5 alias tetap dipotek si tablet itu. Tapi di sini harganya. Jadi si pasien itu kan kita tentu juga harus beban kerugiannya ke siapa nih, ya kan, yang setengah tablet tidak terpakai. Itu biasanya kita bebankan ke pasien. Jadi nanti intinya kalian bisa menghitung tabletnya itu sebanyak 8 tablet gitu ya. Tapi nanti ketika meracik yang setengah tablet jangan dimasukin gitu. Intinya begitu. Begitu. Nanti menghitung resepnya, jadi tablet yang dibutuhkan 8 mg amoksisilin dan 8 mg, 8 tablet amoksisilin, kemudian yang resep kedua menggunakan 8 tablet CTM gitu ya. Kemudian jangan lupa lagi lihat di slide yang ini,
resep pertama dan kedua itu resep racikan ya. Karena resep racikan, maka pakai servisnya resep racikan. Itu yang ini. Saya menggerakkan kursor, kelihatan ya. Pakai servis ini, kemudian jangan lupa kalian bikin pulveres, ya kan? Berarti ada harga tiap bungkusnya. Ya kan, Mas Mbak? Kemudian itu baru servis bikin pulveresnya. Jangan lupa kertas pulveresnya dihargai 50. Ya ini saya menghitungnya 50 pakai aturan ini aja, 50 per lembar. Berarti resep pertama butuh 15 lembar. Resep kedua butuh 15 lembar lagi, ya kan? Kemudian coba dibayangin. Si kertas perkamen pulveres itu apakah perlu wadah lagi? Perlu kan ya? Perlu plastik klip kan ya untuk memasukkan, berarti kita butuh 2 plastik klip di situ. Ya kan? Plastik etiket namanya. Sehingga kalian bisa hargai di sini anggap saja 200 per plastik etiket itu. Gitu. Ya. Kemudian kita tunggu azan sebentar. Oke, sudah selesai. Terus jangan lupa lagi, oh ya, tadi kan amoksisilin itu sudah pakai harga obat keras atau etikal. Nah, CTM-nya tadi kan pakai harga apa? CTM-nya tadi masuk ke obat OTC kan ya? Nah, tidak ada aturan tertulis juga, tapi obat yang masuk resep itu biasanya kita ambil marginnya kemudian kita rubah. Jadi kalau pasien itu beli bebas, itu kita kasih harga 10%, tapi kalau kita masukkan ke resep, nanti harganya menjadi harga resep, yaitu harga 25% tadi. Jadi keuntungan si CTM kalian rubah dulu. Kalian naikkan dulu keuntungannya menjadi keuntungan 25%. Gitu. Oke. Begitu juga dengan harga paracetamol sirup. Paracetamol sirup tadi kan kalian memberi harga berapa? Harga OTC kan ya? Nah, ini dirubah menjadi harga resep. Oke. Kemudian hidrokortison, tadi pakai harga apa? Harga OWA yang 20%. Karena dia masuk resep, dia kita jadikan harga resep juga. Jadi, kalian tingkatin menjadi keuntungan 25%. Cara menghitung yang cepat
daripada ngitung dari awal adalah tadi kan kalian kalau contoh paracetamol ya. Kalian tadi kan memberi keuntungan 1,1 dari HNA plus PPN. Nah, itu kan menjadi harga OTC. Daripada kalian ngitung dari awal lagi, yang harga OTC itu kalian bagi 1,1, kan dia akan kembali menjadi harga HNA plus PPN. Itu baru dikali 1,25. Gitu ya, atau cara masing-masing lah, itu kan strategi menghitung masing-masing ya, yang senengnya gimana. Tapi kalau saya biasanya kayak gitu. Gitu. Kita mau coba ngitung nggak? Kalau mau coba ngitung, ayo dihitung. Nanti maksudnya ini ilmu sepanjang hayat soalnya. Nanti kalau nggak paham di sini kasihan. Oke, kita hitung ya. Iya, Bu. Boleh saya? Ini agak aneh soalnya ngomong sendiri di ruangan ini ya sendiri gitu, krik krik krik. Oke. Tadi harga amoxicillin tabletnya per tablet berapa harganya? 687,5. Berapa Mbak? Lupa Mbak, berapa? 687,5. 687 ya tadi ya? Oh 700 tadi Iya. saya minta 7.000 rupiah tadi ya? Oke. Iya. Berarti satu tabletnya kan 700 ya Mbak? Iya. Iya toh? Oke, tadi kita butuh 8 tablet kan ya untuk resep ini? Oke, berarti 700 kali 8. Benar? 5.600. Oke. 5.600 kita lihat di slide ini. Kita butuh apa lagi? Resep itu resep racikan kan, bikin pulveres. Berarti kita tambah berapa? 1.000. Berarti 5.600 tambah 1.000. Menjadi 6.600. Kita saling menyemak ya. Walaupun kita tidak bisa, saya biasanya coret-coret di papan soalnya. Ini jadi mohon bisa konsentrasi penuh supaya kalkulatornya buka juga. Jadi 5.600 ditambah 1.000. Jadi 6.600, betul? Kemudian kita tambah lagi servis pembuatan pulveres. 1.000 tiap bungkus. Berarti kalau ada 15 bungkus, kita bisa menambahkan 100 kali 15, yaitu tambah 1.500. Oke? Kita tambahkan ya, 6.600 tambah 1.500. 8.100. Oke, sampai sini masih bersama saya? Iya, Bu. Oke. Kemudian kita mau ngitung harga kertas pulveresnya toh. Harganya 50 saya tulis di situ. 50 kali 15 berapa? 750 ya. Kita kan bikin 15 pulveres. 50 kali 15, 750. Masukin ke perhitungan. 8.100 tambah 750. 8850. Oke, sampai sini kalian masih sama perhitungannya? Benar, Bu. Benar. Kita masukkan ke plastik etiket dong pulveres kita. Harganya 200. Ya. Berarti plastik etiket tuh yang kayak apa? Etiket yang ada cetakan namanya di depan itu loh. Nah, jadi tinggal nulis nama, tinggal nulis dosis itu. Kalau di lab kita kan nulis etiketnya kertas terpisah ya. Nah, itu lega artis sih, tapi kalau ini kita udah putusin pakai plastik etiket. Jadi plastik yang sudah tercetak etiket, harganya 200. Kita butuh berapa plastik etiket untuk resep pertama? Butuh 1 aja kan ya. Berarti tambah 200. Berarti harga resep kita untuk amoxicillin pulveres adalah 9.050. Sudah sama semua? Iya, Bu. Sudah. Sama. Lanjut ke CTM. Resep kedua adalah apa ini namanya? Pulveres CTM. Oke. Pertanyaan saya tadi harga CTM berapa kalau OTC tadi per tabletnya? Rp61, Bu.
61. 61 itu untuk margin 10% ya. Ini saya bagi ke harga awal, yaitu saya bagi 1,1. Berarti HNA plus PPN-nya adalah 55, bla 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 ini ya. Kemudian kita ambil untung 25%. Jadi harga tersebut kita kali 1,25. Mohon bisa mengikuti dengan kalkulatornya gerak ya, supaya paham semua. Berarti harga per tabletnya adalah 69 sekian. Saya buletin 70. Sampai segini udah sama? Sama, Bu. Sama. Oke. Rp70 per tablet CTM. Untuk resep ini kita butuh 8 tablet ya kan? Tadi kita sepakat butuh 8 tablet, 70 kali 8. Berarti Rp560. Oke. 460. Karena ini resep pulveras 560 ya. Karena ini resep racikan, jadi kita pakai ini servis resep racikan Rp1.000. Oke, 560 tambah 1000, 1560. Masih sama? Sama, Bu. Sama. Lanjut ya. Kita bikin pulveras nih, capek-capek nih. Ya, bikin pulveras 15 pulveras. Satu bungkusnya kita hargai Rp100. Berarti ditambah 15 kali 100 tambah 1.500. 1560 tambah 1.500 adalah 3.060. Masih sama? Sama, Bu. Nah, sama. Lanjut. Harga kertas perkamen per lembar Rp50. Kita butuh 15. Berarti 15 kali 50, 750. Tambahkan 750. 3.810. Masih sama? Sama. Sama. Tambahkan plastik etiket 1 buah. Tambah 200. 4.010. Endingnya 4.010. Oke, sama ya. Lanjut resep ketiga. Paracetamol sirup. Ya kan? Paracetamol sirup tadi hargamu berapa kalau OTC? OTC Berapa tadi? Buletin dia 1.000, Bu. 1.100. 9.100? 9.000. Ya. Oke. 9.100 kalau OTC. Kita kembalikan ke harga awal dulu ya, bagi 1,1. 82 sekian. Kemudian kita kali 1,25. Bener endingnya 10.340? Benar, Bu. Oke, kita buletin ya. Kita sepakati aja. 10.500 gimana? Apa 10.400? 10.500. Oke, siap. 10.500. Kalau ngasih harga emang ibu-ibu senangnya ke atas ya. Kalau harga, kalau bayar baru minta diskon ya kan. Oke, 10.500. 10.500 resepnya non racikan apa racikan? Non ya. Jadi tambah 500. 11.000. Apakah butuh servis-servis lain? Kita lihat. Kayaknya nggak ada ya, karena dia udah jadi gitu kan ya. Nanti tinggal ditawarkan ke pasien. Kalau saya biasanya sudah punya sudah punya sendok takar di rumah belum, Bu? Gitu. Kalau belum, ini kita punya nih harganya 1.000 gitu ya. Nah, ini nggak usah, ini anggap aja punya sendok takar. Jadi 11.000 harga untuk obat paracetamol sirup. Oke? Perlu etiket nggak? Oh, etiket. Kan namanya juga obat resep ya. Obat resep pasti ditempeli kan ya, kertas itu ya. Kita kasih harga yuk. Atau mau dibonusin pasiennya baik hati. Kalau saya sih tak kasih harga. Harga. Jadi kasih harga ya, etiket 200 ya. 500. Ya, Bu. Ya. 500. Kertas doang. Ya wes, ya terserah lah, tapi ini 200 ya. Jadi 11.200. Oke? Jadi paracetamol sirup kita 11.200. Resep keempat tadi apa? Hidrokortison krim, tapi jangan salah membaca jenisnya BE. Berapa biji hidrokortison krimnya?
2 biji ya. Oke, jangan salah 2 biji. Oke. Hidrokortison tadi OWA kan ya. Kalian kasih harga berapa di waktu OWA? 6.600. Oke, 6.600 itu untuk keuntungan 20% ya kan? Berarti kita Iya. bagi 1,2 dulu. 5.500 ya. Kemudian kita kali 1,25 untuk menjadi margin resep. Jadinya 6.875. Kita buletin 6.900, oke? Iya, Bu. Oke. 6.900 diresepin 2 buah. Kali 2 ya, 13.800. 13.800, lihat di tabel ini, dia non racikan atau racikan? Non racikan. Non racikan, jadi tambah 500. Mau dikali 2? Enggak lah, ya terserah kalian lah, kalau saya mah enggak. Kan kalian semuanya nambah gitu. Kemudian karena kita nggak meracik sama sekali ya, kita bisa kita bisa nambahnya di etiket ya kan. Etiketnya 1 apa 2? 2. Masing-masing tube kalian kasih etiket nempel, atau etiketnya karena 2 biji kalian masukin ke plastik klip. Pasien membayar plastik klipnya gitu ya, karena mau individu mau 1 per 1. Kalau 1 per 1 berarti etiketnya 200 kali 2 kan, tetap masing-masing dikasih ya. Berarti tambah 400. 200 kali 2. 14.700. Gitu. Kalau kalian mau nambah lagi, karena kan 2 biji, takutnya kalau dimasukin plastik seperti 2 obat gitu ya, itu bisa kalian masukin plastik klip gitu. Jadi si pasien itu, si 2 tube itu ada dalam 1 plastik klip, kebayang ya? Nah, jadi lebih kelihatan kalau itu obat yang sama gitu. Oke, ini mau dimasukin plastik klip atau enggak? Berarti tambah 200 lagi ya, Bu? Iya, maksudnya gitu, enggak tambah. Tambah ya. Soal endingnya 14.900 sama? Oke. Semua obat sudah kita kasih harga? Ada yang ketinggalan? Sudah. Udah. Kalau saya ada yang ketinggalan 1 item. Nanti kalau kita nggak kasih ini, pasienmu bawa obatnya repot, yaitu tas kresek. Kita tambahin tas kresek kan. Kalian belinya 4 obat, nanti kan susah bawanya, Bu, ini ya. Ada plastik, kannya apotek punya kita. Wah, itu karena dicetak jadi agak mahal, Bu. Jadi kita terserah kalian kasih harga berapa. Tapi kali ini saya kasih harga Rp500 aja. Oke. Nah, jadi 4 item obat tadi. Jadi kan pertanyaannya adalah berapa biaya yang harus dibayar untuk membeli resep tersebut, ya kan? Jadi kalian tambah 4 item obat tersebut harganya berapa, ditambah harga 1 tas kresek. Jangan tas kreseknya dikali 4 ya. Tas kreseknya 1 aja. Nah, kalian bisa bandingkan sekarang. Kalau pasien tersebut di Indonesia kan, apalagi mungkin kalau di Jogja itu memang kita sepakat tidak memberikan antibiotik tanpa resep. Tapi di daerah lain saya yakin masih bisa, ya kan, bisa cek lah di daerah kalian masing-masing. Sehingga sebenarnya apa maksud saya? Sebenarnya pasien itu bisa loh beli masing-masing ini tanpa resep. Harganya jadi beda banget nggak? Kalau kalian sekarang udah tahu cara menghitung resep itu seperti itu, pasti beda banget kan? CTM nggak harus ini CTM pakai harga harga OTC, paracetamol pakai harga OTC gitu kan, hidrokortison pakai harga OWA. Kemudian karena sebenarnya ya ini apoteker aja sih yang ngerti ya.
Kalau amoksisilin 250 mg dalam satu pulveres, apa bedanya dengan kita mengkonsumsi setengah tablet? Ya enggak? Jadi sebenarnya kan sama saja dengan kita potek gitu. Mungkin itu anak Bu gitu loh. Kalau sekarang kan sebenarnya bisa dipotek, kemudian digerus ya. Nah, itu lebih, kalau saya pribadi lebih akurat yang begitu daripada harus diracik, kemudian harus dibagi, belum lagi kalau kebersihannya kalian tahu sendirilah bikinnya ya. Nah, maksudnya kadang juga lebih baik, kayaknya lebih higienis kalau dipotek terus di ini gitu ya, diminumkan dengan digerus gitu. Nah, tentu kan akan lebih ngirit. Kalau kalian mau iseng nanti di rumah ya, untuk mengisi waktu, silahkan dihitung biayanya. Kalau si orang ini membeli tanpa resep, intinya begitu. Kalian akan bisa membandingkan bahwa biaya obat tersebut, kalau aslinya non resep dengan resep, nanti selisihnya akan jauh sekali. Gitu. Ya. Nanti bisa dihitung sendiri. Karena kalian calon apoteker, jadi saya kasih tahu trik ini. Kalau biasanya kalau beli obat, saya lihat isinya apa, ya. Terus resepnya saya sembunyiin, saya bilang aja gitu mau beli apa. Kalau selama itu nggak antibiotik kan dikasih tuh. Nah, itu harganya beda banget soalnya. Kalau kemudian kamu nyerahin resepnya, kemudian gitulah pokoknya. Karena emang ada biaya-biaya lain. Contohnya CTM tadi jauh banget nggak? Antara kamu beli tablet langsung gitu, sama dia bentuk pulveres. Ya kan? Nah, itulah rahasia dapur kita bersama. Ya, cukup kita yang tahu. Padahal orangnya banyak, cukup kita yang tahu. Oke, begitu. Saya cukup sekian sore hari ini. Terima kasih yang masih bersama mengudara pada sore hari ini. Sepertinya nggak ada kuliah lagi, betul? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Kalau tidak ada kuliah lagi. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Insya Allah bertemu lagi besok pagi, masih hitung-hitungan. Jadi semoga tidak ngantuk dan sebaiknya saya sarankan untuk hadir. Karena topik besok pagi tidak kalah menarik, yaitu perhitungan pajak. Ini juga ilmu sepanjang hayat. Ya, karena memang tadi seperti yang pernah saya bilang, apotek itu dua mata uang, ada sisi pelayanan dan sisi bisnis. Jadi apoteker harus bisa apa-apa, bisa pelayanan tapi juga bisa manajerial, termasuk melaporkan perpajakan. Jadi sebaiknya besok hadir. Bagi yang berat bangun pagi ya silahkan diprogram dirinya sendiri, oke? Begitu. Saya Ibu mau nanya, belum ditutup, tapi bukan dari perhitungannya, Bu. Terkait dengan ini, tadi kalau di perhitungan tuh ada beberapa servis yang dihargai begitu, Bu. Kalau misalnya kita melakukan KIE, misal kayak begitu tuh, Bu, boleh nggak kita kasih harga atau gimana? Nah, servis kan juga. Namanya jasa profesi, Aldi. Silahkan, itu beberapa tempat terus terang sudah menerapkan. Beberapa apoteker yang memang membuka jasa konsultasi resmi. Jadi nanti masuk ke slip di daerah Jawa Barat. Itu ibu itu benar-benar kalau dokter buka praktek ya, dia buka praktek apoteker dan itu rame ya. Jadi itu merupakan semangat kita bersama kalau ternyata kita pun bisa dihargai segitunya dengan masyarakat dan dia narik biaya gitu. Kalau dokter berobat membayar 50.000 gitu, dia narik gitu. Kayak gitu. Ada regulasi ininya nggak, Bu, dari regulasinya nggak ada.
Berarti dari kita sendiri begitu ya? Dan itu pasti diawali dari kepercayaan masyarakat dulu kan? Jadi pasti awalnya si ibu itu pasti tidak dibayar dulu. Tapi dia selalu hadir, tapi dia selalu memberikan konseling gratis dulu ya kan, sampai dia dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memang mengakui eksistensi dia ada dan bermanfaat untuk masyarakat, baru akhirnya dia bisa menarik biaya jasa profesi di situ. Kalau secara undang-undang kebetulan belum ada, dan apalagi undang-undang terbaru yang kalian demokan itu menyebutkan sebegitunya juga gitu ya, nggak ada juga gitu maksudnya. Dan malah bukan profesi malah yang dapat jasa itu gitu ya. Tapi tapi kita punya contoh gitu, ada yang sudah menerapkan itu dan masyarakat oke gitu, asal memang manfaatnya terasa gitu. Bahkan ibu itu prakteknya sebelahan sama dokter gitu. Jadi jadi memang benar ada dokter apoteker duduk di meja yang sama, dokternya mendiagnosa terus ini ngasih obat gitu. Seru ya. Nah, pasti bisa seperti itu, pasti proses ibunya itu panjang. Tapi karena ada contoh ibu itu yang bisa bisa diakui oleh masyarakat segitunya, berarti kalau kalian juga pasti bisa. Asal kalian konsisten, sebenarnya sih intinya sih konsisten. Kalau apoteker tuh soalnya gampang banyak godaan. Godaan apa? Godaan berkarir di mana-mana itu ya yang mungkin lebih menarik. Nah, jadi kalau kalian yang suka pelayanan ini sebenarnya bisa menguatkan hati dan tekad, kemudian konsisten aja untuk memulai hal-hal seperti itu. Di beberapa daerah sudah sangat banyak kok apoteker yang eksistensinya diakui, dan kalau yang jasa profesi saya baru dengar sedikit, tapi kalau yang memang eksistensinya sudah diakui sudah banyak. Itu sih Aldi, cukup menjawab nggak ya? Oke Bu, cukup Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, saya pamit dan kita berdoa dulu, sekalian ditutup dengan doa Mas Aldi. Ya baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Inge untuk kuliah siang hari ini. Baiklah teman-teman, untuk lebih barokahnya lagi marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semua. Saya mohon maaf atas kesalahan kata. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pamit sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami.